Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar nggak? Oke, mantap. Suara saya bagaimana, Bang? Oke. Mantap suara saya, Bang. Iya. Oke, ini terima kasih banyak nih, Bang, atas ininya, waktunya. Iya. Maaf. Oh. Tapi sebelumnya maaf kalau bahasa Indonesia saya kurang oke. Ya? Oh, nggak apa-apa, Bang. Biar campur bahasa Inggris juga nggak apa-apa kok, Bang. Oke, kita baru mulai lagi nih, Bang. Oh, ya nanti ngobrol-ngobrol cerita masalah Juve lah, Bang. Hadapi ini lanjutan Serie A. Iya, kita juga semua tahu sekarang juga agak kurang menggigit, kan? Kita juga Iya, betul, Bang. Ini mau tanya nih, Bang. Awal kenal Juve itu kapan, Bang? Awal jadi suka Juve itu gimana tuh, Bang? Mulai dari tahun 1982. Oh, 82. Wow. Iya. Dari Pasti zamannya Platini ya? Oh iya, benar. Kan Piala Dunia 82 waktu Itali sama Brazil. Oh, Italia sama Brazil. Ya, kan di atas kertas Brazil pasti juara. Oh. Nah, itu di atas kertas. Ya kan? Waktu itu mungkin umur saya 12 tahun. Oh, 12 tahun gitu. Iya. Oh, saya belum lahir, Bang. Ya, Saya lahirnya 84. umur saya 12 tahun. Terus itu orang tua kita nonton Piala Dunia. Saya sama bapak saya ya kita pergi nonton lah. Waktu itu bukan di rumah tapi di luar. Saya cuman bagusnya cuma saya aja yang diajak. Iya. Ya. Oke. Terus dari situ kan Italia menang 3-1 itu. Iya, benar 3-1. Ya, waktu itu Paolo Rossi kan nggolin 2. Oh. Nah, dari situ udah saya kan tanya, tuh Paolo Rossi ini siapa dari Italia? Betul. Saya pengen banyak tahu kan, dari banyak tahu ngecek, oh ternyata dia main di Juventus. Terus kalau lihat dari list pemainnya, kayaknya ada 7-8 orang dari Juventus waktu itu. Siapa-siapa aja tuh, Bang? Masih ingat? Kalau saya nggak lupa ya, kipernya pasti Dinozof itu ada. Iya, di Nasov udah pasti itu. Ya, terus ada defendernya ada, kalau nggak salah saya, saya udah lupa. Gabrini apa siapa ya? Kayaknya ya. Mungkin dah. Maaf ya kalau lupa. Oke, sip. Nggak apa-apa, Bang. Udah lama juga. Terus ada Tardelli juga di situ. Oh, yang sudah pernah pelatih kemarin ya? Iya, terus ada Paolo Rossi juga di situ. Kan terus waktu itu udah Italia udah menang Brazil, jadi dari situ saya ngecek, oh ternyata banyak juga yang pemain-pemain yang hebat di situ, kayak Michel Platini juga di Juventus. Oh iya. Iya kan? Prancis. Nah, dari situ mulainya ke arah Juve itu ya sampai sekarang nggak akan lihat ke belakang. Sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Oke. Terus ini, Bang, apa namanya? Gimana tuh melihat ini? Sekarang tim Juve sekarang dibanding Abang kenal Juve itu. Bagaimana melihatnya itu? Oke, kalau kita bicara dari mulai 90 lah. Kalau Ya, agak 80-an, 70-an udah jauh itu udah jauh. Iya. Eranya beda. Dari tahun 90 sampai kan kita bicara 90 sampai 2000. Ya. Nanti kita bicara dari 2000 90 2000 2010 2011 sampai sekarang. Kalau ada waktunya itu kalau kita ngobrol. Iya, nggak apa-apa, pas panjang kok waktunya nih. Oke.
Oke, kalau kita lihat dari tahun mungkin 90 ke tahun 2000, pemain-pemain Juventus kayaknya nggak bisa ditandingi lah. Kalau ngelihat dari sisi posisi, cara main juga kita unggul dari defender, dari midfield. Bahasa Indonesia apa? Gelandang. Gelandang sama Iya, striker. midfielder. Semuanya itu wah udah komplit lah, udah komplit. Oke, jadi banyak yang kita ini juga udah tahu dari 90 sampai tahun 2000 kayaknya mungkin ya kita lepas dari banyak pemain yang ganti, banyak yang udah retire gitu, tapi tetap Juve tetap unggul dari situ. Oke. Terus masuk ke tahun 2000. Masuk Iya, tahun tahun 2000 nggak banyak pemain yang ada di tahun 2000 karena mereka mungkin udah umurnya udah itu udah. Iya. Tapi diganti nggak jauh beda. Yang diganti, yang masuk juga wah hebat semua. Jadi kita mulai bangkit dari situ, tapi terjadi tahun ya mungkin Champions League juga kita tahun 2000 2010 Champions League juga ada yang kita juga nggak pernah. Iya. Ya kan. Oke. Terus udah Boleh dibilang apa? Kenapa? Kan boleh dibilang itu dari range itu 2000 itu sejak Calciopoli kan itu sudah mulai agak down ya Juve. Itu. Ya tahun 2006 itu ya kan yang Ya 2006 2007 itu. ke Poli. Tapi kita juga harus tahu Juventus nggak didedikasi ke Serie B, bukan gara-gara nggak oke. Kita tetap champion loh, tapi gara-gara krisis Calciopoli kan kita turun ke Serie B. Ke Serie B. Ya, Serie B banyak yang pemain keluar, tapi yang kita tahu masih tinggal berapa? 5 apa 6? Tinggal 6 kalau nggak salah. Ya. Buffon, Nedved, Trezeguet, Camoranesi. Oke. Terus Celini. udah setahun aja di Serie B. Terus kita juara Serie B, masuk lagi ke Serie A. Iya. Tapi kan dari situ kan itu grafiknya turun ya. Grafik permainan Juve turun. Pas dia naik ke Serie A kan grafiknya ya benar. Kita nggak langsung juara kan, kita posisinya 7, 6 nggak langsung juara. Waktu itu mungkin Lazio apa Roma masih di atas lah, kita masih belum. Oke. Jadi waktu itu Agnelli juga rekrut Marotta ya. Jadi Cimo football kan. Dari situ dia juga pinter. Dia ambil pemain. Kalau kita juga tahu, mungkin Juventus ini juga tahu kita ada julukan nama King of Free Transfer. Iya. Ya kan? Kebanyakan pemain yang kita ambil itu gratis, free transfer. Iya, gratis. Gratis. Free. Free transfer juga ada pemain yang free transfer, ada juga pemain yang Marotta ambil kayak Vidal, dia beli dan selainnya juga dia beli. Jadi mantap itu. Waktu itu dari tahun 2000 sampai waktu itu Juve udah mantap, kayaknya unggul di tempat di mana-mana, dan waktu ini kita juara terus, nggak pernah sampai sekarang. Pernah kalah, juara aja terus. Jadi kan kayak kita trofi juara itu kayak normal lah, buat Juventus itu normal. Yang tidak normalnya di champion ya. Itu agak mau gimana gitu ya kan. Oke. Tapi dari situ terus Conte juga masuk kan, jadi juga Conte. Conte. Jadi dia yang mungkin dia sama Marotta. Dua-duanya kan
gabung. Jadi bikin Iya. Juve kayaknya udah unggul di dunia lah, mana nggak ada bisa dikalahkan lah waktu itu. Oke. Terus waktu itu mungkin terus kita udah lewat nih 2010 nih. Iya. Kan? Sekarang masuk 2011 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Ya. Terus Marotta juga ambil Patriacci jadi asistennya. Iya, iya asistennya. Iya kan? Jadi Paratici. asistennya. Terus kan mungkin kita juga tahu kenapa Marotta itu keluar dari Juve. Ah, itu menurut abang itu kenapa itu bisa? Oke. Iya. Menurut saya betul-betul. dengar mungkin dari banyak yang juga tahu, saya itu gara-gara Ronaldo juga. Oh, gara-gara Ronaldo juga. Ya, karena Marotta itu nggak setuju kalau Juve itu beli Ronaldo. Nggak setuju. Alasannya kira-kira ya, menurut abang. Mungkin Kira-kira ya. alasannya itu apa tuh? Berarti kan Ronaldo bisa pemain hebat juga. Mungkin waktu Ronaldo nggak sehebat dulu. Waktu di nggak ngomong di Man U, kalau udah waktu dia di Madrid itu dia emang lah jago banget, emang nggak, we cannot deny kalau dia emang jago. Iya. Tapi Marotta juga tahu umurnya udah segini, kalau lu beli dari 100 juta itu Iya. wah, 100 juta euro. ya 1 euro itu sampai kapan dia bisa? Kalau dia umur 22 apa 20 ya nggak apa-apa. Sekarang dia udah umur 33 34 lu beli itu. Iya. Gara-gara apa lu beli? Mungkin dari Agnelli lu lihat marketingnya Bisnis. Juve. Ya, dari marketingnya Juve. Jadi kita juga bisa lihat marketingnya Juve waktu itu beda sama waktu Ronaldo masuk. Beda banget. Ya kan? Banyak fokusnya sekarang ke Serie A gara-gara Ronaldo. Gitu. Iya. Ya tapi kita juga belum tahu apakah Ronaldo bisa apa enggak waktu itu, belum tahu. Iya. Mungkin gara-gara di Man U dia bisa, di Madrid dia bisa, apa di Juve dia bisa. Semoga saja bisa. Ya, Ronaldo juga tahu begitu. Iya. Terus yang negosiasi ini asistennya Patriacci. Iya, Paratici Nah, itu. itu orang kan nggak setuju. Jadi dia keluar lah. Cuma yang sekarang masalahnya dia gabung ke Inter gitu. Itu mungkin rasa Duet lagi sama Conte. dia udah tahu, dia kan udah mulanya dia sama Conte udah bangun Juve itu. Iya. Dia ke Merda itu Iya. bangun sama Conte, mau bangun lagi. Jadi mau kalahin kita. Ya cuma masalahnya kan ini boleh dibilang Conte ini kan dulu boleh dibilang kaptennya. Ya ini masih pakai baju 5 maju. Itu kan Ya. waktu 5 Mei itu kan Conte yang kaptennya gitu 2002 itu. Tapi Itu bukan kesal juga. ya mungkin bukan semua orang itu sama mungkin. Ya kan? Beda-beda. Kalau ada yang betul-betul Juventini nggak akan Merda, pasti nggak akan. Sudah pasti kalau itu ya. Iya. Bisa. Kita Harga nggak tahu mati, kan itu dari harga mati. dia kenapa dia belum ada yang nanya langsung gede gitu, nggak ada. Tahu. Ya. Terus kembali Bang nih, kita kembali ke kasus Calciopoli kemarin. Boleh dibilang kan skuad Juve di sebelum Calciopoli itu kan boleh dibilang skuad terbaik lah di yang milenium. Mulai dari kiper sampai striker. Iya. Ibrahimovic, Patrick Vieira, pokoknya Sambrota, apa segala macam boleh dibilang ini. Kira-kira abang lihat tuh gimana sampai ini. Padahal dibilang ini loh, skuad terbaik kok bisa Calciopoli gitu. Jadi mungkin kalau Calciopoli mungkin ada yang kayaknya kalau kita dengar kalau lihat berita
Oh, Tapi ada yang iri, iya. yang iri langsung Terutama si dilapor. Merda. Ya, Terutama si Merda. dia lapor gara-gara Juve menang, beli wasit lah segala macam. Tapi kan udah diinvestigasi, kena Iya. bukan cuman Juve doang kan, klub tiga AC Milan. juga kena. Iya, masuk AC Milan ada beberapa sih, banyak. Iya, kalau nggak salah Genoa sama Fiorentina juga kena itu. Iya, Genoa Fiorentina kena juga. Ada kalau nggak salah ada 7, 6 sampai 7 klub. Iya, terus trofinya buat siapa? Buat Inter. Satu. Nah, itu kan ya dari situ Ya. kita benar-benar Merda itu sampai sekarang juga kan kita masih ada rasa sakit hati pasti. Iya, sama Juventus sudah ini. pasti. Iya, Termasuk saya itu sudah pasti itu. iya. Cuma itu Terus- yang ya sayang sekali tuh Marotta sama Conte, boleh dibilang ini dua ini agen apa ya? Bener sama pelatih ini duet maut ini, boleh dibilang ya, untuk di Italia. Iya, benar. Terus kalau sekarang kan terus Conte kan diganti sama Allegri. Allegri ya. Ya, kan kalau masa Allegri masuk squad kita juga masih bagus. Iya. Ya kan? Masih Iya. bagus. Jadi kalau jadi pelatih itu gampang. Nggak takut, semuanya udah bermain main udah lama, udah tahu lah. Dan gitu. Paling rubah-rubah sedikit ya, tambah-tambah Ya, sedikit. rubah sedikit. Mm-mm. Kalau pemain sebelasan sama pemain cadangan, lihat cadangan Iya. waktu itu semuanya Iya. bisa lah, ya kan? Betul. Jadi bisa kita juara, terusan juara aja terus. Buat Juventus ini itu udah kayaknya tradisi, kita pasti juara lah. Iya. Udah. Coppa Italia, cuman Scudetto, Liga Champion. Iya. Masa Allegri ya maybe nggak bernasib baik, kan kita semifinal 2 kali. Semifinal 2 kali, final 2 Ya bukan final 2 kali. final 2 kali. 2 kali tapi nggak juara ya. Mana kan Ya. dari terus yang dipertanyakan, kenapa pemain-pemain banyak yang dikeluarin, dijual? Kan kita udah bagus, Iya. ngapain lagi? Mungkin bukan mereka keluar, bukan mereka nggak main, mereka kan main di klub lain juga ada. Ngapain dijual? Gara-gara apa sih dijual? Iya. Kayak itu kan kayak kemarin juga itu kayak Marchisio. Iya. Kan Tapi yang legend juga. yang nggak oke satunya mungkin mereka udah yang nggak bermain farewell party buat Juve itu kurang, ya kan? Kita Iya, kurang benar. appreciate yang siapa yang udah dari dulu main untuk Juve mati-matian, terus dikeluarin aja gitu. Yang Iya. ya nggak ada farewell party, nggak ada apa. Kayak Iya, betul. waktu Del Piero keluar, Iya, dan baru keluar. 2000 berapa itu? Yang Conte ya, di zamannya Conte. Itu betul-betul kenapa itu? Del Piero keluar. mungkin ada cerita dari orang Italia juga gini, ya. Mereka bilang kalau Juventus nggak ada pemain itu lebih besar dari Juventus, nggak ada. Iya. Tapi sebaliknya Del Piero itu Juventus lebih besar dari yang lain. Oh gitu ya. Iya. Jadi mungkin dari manajemen itu kurang suka yang Del Piero itu lebih besar dari mereka. Iya sih, karena boleh dibilang juga kan kayak sekarang Del Piero tuh nggak masuk di manajemennya Juve. Boleh dibilang dia legend.
Tapi dia nggak masuk, bahkan Nedved yang masuk kan. Jadi di manajemen Trezeguet masuk, Camoranesi. Ya mungkin lah ya, mungkin Nedved itu kalau bahasa Inggris itu yes man gitulah, apa yang dibilang oke ya masuk kan. Dan mendingan Del Piero dari Nedved yang di manajemennya Juventus. kata Bang Andar Sofian tuh Del Piero sudah kaya katanya. Emang dia udah kaya, udah punya restoran, udah itu, Pokoknya sudah punya klub bola ya. Iya, udah capek-capek lah, udah nggak mikirin Juventus. Tapi di dalam hatinya itu masih tetap loh, Bianconeri. Pasti Bianconeri. Ya kan? Di hatinya Del Piero sudah pasti. Jangan Del Piero saja Bang, boleh dibilang yang terbaru aja yang keluar kayak Mandzukic, itu pasti di hatinya masih Bianconeri. Iyalah, itu pastilah. Kan nggak ada juga Mandzukic itu. Gimana dia udah mati-matian buat Juve, terus dikeluarin gitu, gara-gara siapa? Cari ya. Bukan, nggak tahu, mungkin mereka harus jual, mau dapatin. Apalagi yang kemudian ya klub Arab ya. Sekarang siapa yang mau bayar Ronaldo tuh 30 miliar euro per tahun? Itu juga sih. Ya kan? Iya. Banyak. Bantuan. Oke ya. Terus kalau melihat sekarang kan ini kan sebentar subuh nih, udah mulai Juve main kan lawan Bolonya. Nah sedangkan kemarin sudah kira-kira 2 pertandingan nggak pernah cetak bola di waktu normal. Itu bagaimana melihatnya nih Bang? Untuk nanti pagi. Iya, untuk menghadapi liga ini, lanjutan liga. Untuk saya ya, kan kita itu Juve itu udah normal, trofi itu udah normal, Coppa Italia, Super Coppa itu udah sering lah, kita udah nggak ada yang nggak bisa dikalahkan. Kemarin kita kalah 3-1. Ronaldo, ya kan? Andar, sabar dulu, ya kan? Kita kalah sama Lazio 3-1 Super Coppa. Super Coppa. Ya, Super Coppa. Kan masa dari situ manajemennya Juve nggak ngeliat. Udah lama loh, udah bertahun-tahun menang Super Coppa, terus kalah. Emang bola kalah, emang dari situ kan bisa lihat. Nah, terus ini tadi ada pertanyaan nih dari Anca ini, Bang Anca Akbar. Kalau Zizou menurut Abang bagaimana? Menurut Abang tentang Zidane? Zizou itu pemain luar biasa, kayak maestro lah begitu. Terus yang ganti Zizou itu siapa? Zizou keluar, yang ganti siapa ya? Siapa? Zizou keluar ganti kan Nedved. Kan Nedved kita beli dari Lazio. Ternyata Nedved cocok, Nedved oke. Kan gantinya oke. Terus kalau squad sekarang mau ganti Vidal, mau ganti Marquisio, mau ganti Pirlo, mau ganti Pogba, siapa? Malah kalau yang sekarang sih agak mendingan Bentancur ya, sudah mirip Pogba. Tapi masih lama, masih jauh. Kan? Oke. Dari ya yang saya bilang tadi ya Allegri itu dia masuk squad Juve itu udah mantep, jadi gampang buat dia, gampang ya kan. Terus kayaknya Allegri menangin Coppa Italia udah banyak, Coppa juga udah. Terus Champions League juga 2 kali. Kenapa harus diganti? Kalau Juve mau gantilah, cari yang lebih oke dari Allegri lah. Ngapain harus Sarri? Iya, itu dia.
ya kan? Ah, Ngapain itu harus abang itu. Sari? Kenapa? Artinya ini abang melihatnya ini Sari. Kan Sari punya tipe sendiri. Itu Sari bolnya. Itu bagaimana tuh Oke. dia kayak merubah ini. Mungkin Sari, kalau buat saya mungkin Sari Bol itu ya mulai itu dari gelandangan, Ya? dari midfield. Kita Ah. nggak punya midfield kita siapa, makanya Sari Bol itu nggak menjadi, Hmm. kan? Kalau nggak menjadi, Sari emang pernah mau minta player yang dia mau, Hmm. akan dikasih, Siapa yang diminta itu hari waktu itu? iya kan? Dia Oh. nggak tahu, dia minta, Oh. tapi ya masa Tapi ini kan untuk dia minta apa? Iyalah. Jorginho ya, yang dari Chelsea itu. Sekarang mungkin gini, banyak pemain mau datang Juve itu mungkin bertanya, kalau gue ke Juve dapat main nggak? Ya kan? Sekarang gini, waktu Allegri mungkin Cancelo dijual. Hmm. Kan Cancelo bisa naik turun kan? Yang turun dia, Cancelo dijual. Siapa yang ganti? Danilo. Danilo itu dari City. Tapi nggak kesebelasan dia. Dia nggak first 11. Dia cadangan. Iya. Dia cadangan. Ngapain lu ambil pemain cadangan buat ke Juve? Terus Oke, betul. terus kita juga lihat kasihan Alexandro. Alexandro, ha. Iya. Sekarang di tempatnya Alexandro dulu ada siapa? Alexandro dulu siapa di situ ya? Lupa. Siapa namanya? Hmm. Kayak Nola yang ke Roma itu. Oh iya, oke. Hmm. Iya kan? Dia juga Hmm. bisa naik turun. Itu juga dijual. Sekarang di tempatnya ini tidak ada, udah tidak ada pelapisnya. Mereka beli Pellegrini. Hmm. Langsung di loan ke Oke, apa lagi? Lupa. Pellegrini ya. Iya, apa? Cagliari ya masalah. iya, dia loan balik ke Ke klubnya. Iya, ke klubnya. Terus di Alexandro siapa? Oh, Ya, itu yang gini lah. itu pertanyaan dari Bang Andar Sofian. What do you think about Raul Jimenez? Sekarang gini, oke, sesiapa aja yang pemain kalau mau datang ke Juve itu harus tahu mentalnya Juve gimana, Nah, itu dia. iya kan? Betul. Iya. Bukan soal uang, bukan soal apa. Juve itu tradisinya begitu dari dulu, ya kan? Kita juga tahu, Pak Juve juga tahu dari Juve itu gimana. Ya, mau gimana? Kita main itu untuk klub, mati-matian untuk klub. Tapi pemain mana ya kan kayak mau datang cocok nggak? Seharusnya pelatihnya itu harus ke manajemen. Oke, lu ambil gue pelatih, ini player yang gue mau. Iya. Nggak kasih nggak? Kalau nggak kasih, yes or no Andar? Yes, Yes, oh yes. yes Andar. We take. But tapi kita harus lihat darahnya juga, hitam putih apa darah lain. Ya, itu dia. Jangan sampai biru hitam. Iya. Darahnya harus hitam putih. Kan gini, lo ambil CR7 datang mungkin marketing, oke. Memang klub bola itu harus punya duit untuk Ya. pemain, buat segala macam. Ya kan? Segala macam. Biru hitam Andar? No. Biru hitam. Hitam putih. Nggak ada warna biru hitam Andar, nggak ada.
Ya gini, sekarang Oh. kita juga nggak tahu sama dia bisa apa enggak. Kalau udah terbukti, bila dia masuk Super Copa kalah. Copa Italia juga. Kalah. Terus Nah. sekarang kita Scudetto itu lagi loh sama Lazio itu Lazio loh. semua selisih 1. Iya. Sekarang bukan ngomong it's up to Juve, no. Now Iya. it's up to Lazio. Iya. Ya. Kalau Lazio emang this is the season for Lazio. Kalau emang Lazio benar-benar pengen mau Scudetto, ini waktunya mereka harus mati-matian. Iya, betul. Iya, ya kan? Mati-matian. Iya. Sekarang mungkin sama squad kita juga ada. Sama yang nggak prestasi dilanjutin kontraknya. Tapi kalau dilihat juga tadi subuh itu kan persaingan sekarang kan Inter Juve, Lazio, Inter kan? Juve, Lazio, Merda kan? Ya. Tadi kalau di tadi subuh sempat saya cuplikannya ini Merda, wah bagus mainannya tambah ini. Yang saya khawatirkan Juve ini untuk nggak ketemu lagi kan? Sudah nggak ketemu di liga. Iya. Cuma sisa-sisa liganya ini. Ya kan, sisa liganya. Lazio Scudetto, SMS to Juve. Memang setuju Inzaghi itu Juve. Oh, Mungkin Inzaghi ke Lazio mungkin dia bisa. Nggak tahu Inzaghi ke Lazio ke Juve bisa nggak kayak Lazio. Itu aja. kalau saya sih kemungkinannya bisa saja dia ini Inzaghi bisa karena kan 2 kali sudah kalahin Juve. Ya kan? Tapi Sudah dia punya kalahin pemain. Juve. Pemain Ya, setidaknya si Inzaghi ini sudah tahu pemainnya Juve, karakter pemain Juve itu gini untuk kalahkan Juve harus begini. iya benar. Dia udah belajar bro, banyak tentang Juve, tentang Sarri mungkin. Tapi Ya. Sarri udah belajar nggak tentang yang lain? Nah, yang lain. Iya, dia kan pengen merokok Iya, betul. aja gitu. Terus kalau abang melihat Sarri saat ini, taktiknya Sarri sekarang ini bagaimana sekarang? Mungkin oke. Mungkin kita lihat Sarri ya, dia itu bagus. Memang dia bagus, dia udah terbukti bagus. Tapi dengan pemain Juve sekarang itu dia nggak bisa ngapa-ngapain. Benar. Sekarang dia mau main Saripol itu harus di gelandangan dulu. Gelandangan itu harus kuat. Iya. Kalau anggaran kita kayak Khedira, Matuidi, Mimpi aja lah, Mimpi. Tapi Terus tetap kalau nanti aja lah, menang kalah, Forza ya pasti. Iya kan sebagai fans juga harus mengkritisi loh. Begini loh. Iya. Ini dong kurang ini. Iya, kalau kita bilang, oh Sarri nggak bagus, tunggu dulu. Apa yang Sarri minta, kasih dong. Pemain yang apa Sarri minta. Kalau emang nggak juara, itu terbukti Sarri itu nggak bagus. Sorry, tidak bagus. Betul. Ya. Kalau Andar bilang kan medical ball, no Sarri ball. Ya, benar. Kebanyakan pemain sekarang kita itu banyak ke J medical daripada main di lapangan. Iya menikah. Betul. Iya. Kita mungkin Patriaci itu mau buat kayak Marotta. Kebanyakan free transfer yang diambil, tapi pemain yang kayak gimana yang dia ambil? Ya. Ramzi, ya cedera terus. Cedera ya betul. Rabiot, ngapain? Sama. Sih kan? Iya. Apain kita? Kayak Khedira, sekarang cedera. Apain bayar per tahun 7 miliar begitu aja? Mahal. Khedira jarang main, cedera. Iya. Ini mahal gajinya.
emang karena kita tidak lihat manajemennya itu aduh dirombak. Mungkin chief of football itu Fatihati itu kurang oke lah. Mungkin Andar bisa ya masuk jadi manajemen, Andar jadi masuk manajemen. Itu Buffon emang Buffon nomor 1 itu Andar Buffon sudah koneri. Ya ini Andar. Iya. Sekarang gini. Sekarang leadershipnya di lapangan itu siapa? Kalau sekarang Bonucci kan? Apa dia bisa jadi leader ke? Tidak bisa, tidak. No. Iya kan? Oh. Kalau tahun depan Buffon udah retired, Celini juga udah retired. Siapa sih leadernya Juve? No. Bonucci. Enggak. Bonucci no. No. Nggak akan Dybala pun juga belum. Iya, belum. Kita harus ada mungkin kalau saya lihat pelatih itu harus agresif. Ya. Kayak siapa? Betul. Conte. Kayak Conte. Agresif kan? Dia Iya. Allegri juga agresif juga. Ya. Kalau saya lihat dia kalau ambillah Gattuso jadi pelatihnya Juve, kayaknya semua orang yang di lapangan itu pasti dimaki semua. Iya kan? Iya, Mandar tuh. Iya. Gattuso kan hanya kan Mandar. Iya. Tapi kan dia darah Milan kan. Mau cari yang pelatih yang gimana? Yang ada lagi deh kayak begitu. Tapi kan ini bahkan banyak yang beredar kan. Ini Pep Guardiola katanya. Jadi Guardiola. Oke, Pep mungkin Pep di City juga lama loh. Enggak langsung City menjadi enggak. Mungkin sekarang gini, lu ambil Pep. Bisa nggak Juve tunggu 3-4 tahun jadi squadnya bisa jadi? Bisa nggak? Belum jaminan. Tradisi kita juga nggak bisa nunggu. Kita harus risau. Kayaknya mungkin kita harus berubah tradisi kita dari dulu nggak pernah invest ke pemain muda. Itu. Ya Betul. Itu kayak Primavera itu kan tak terpakai kan? Iya. Pemain muda banyak, nggak usah pakai keluar duit yang banyak lah. Lu mau beli pemain yang 100 miliar euro, terus banyak pemain lu jual. Tuh. Gimana? Kalau lu pelatih mana aja datang ke Juve dengan squad begini nggak menjadi, lu salahkan pelatihnya juga. Iya, pasti salahkan pelatihnya. Iya. Pemain muda pun juga pasti pelatihnya juga disalahkan. Ya, ini pemain kayak gini, pressure sekarang ya kebanyakan semuanya fokus ke Juve. Everything is Juve. Iya. Mereka nggak Because fokus of Ronaldo. ke Atalanta, Roma, Merda, nggak. Everything yang Juve buat itu semuanya fokus. Karena Ronaldo. makanya Pak Rota itu pergi. Dia juga nggak setuju. Iya. Ya kan? Banyak kan pemain yang oke dijual. Lu ambil pemain yang nggak oke buat Juve. Lu bayar. Yang paling ini Mandzukic yang paling kalau saya pribadi Mandzukic yang paling itu. Mandzukic. Itu katanya Jurgen Klopp katanya gantikan Sarri. Ya Jurgen Klopp itu bagus. Tapi dia di Liverpool itu berapa tahun? Liverpool bisa nunggu. Ya, dia 2 tahun, 3 tahun baru bisa. 2 tahun. Bisa enggak Juve nunggu 3 tahun? Dari situ. Ya kan? Ya Anda, insya Allah Juve Atalanta finale, kita ke Lisbon aja gitu. Ya, terus gini, kalau kita ke UCL,
dengan skuad seperti ini, kira-kira menghadapi klub Eropa itu bagaimana bang menurut abang itu? Sekarang ya lokal aja lu susah. Ah, Mau tandingin klub Eropa. ah, Kan kita beli Ronaldo untuk apa? Euro UCL. Kalau sebagai fans ya, Ya, Juve datangkan Ronaldo, ya untuk dapat UCL. kalau dia nggak bisa bawa UCL, Rugi, menurut fans. Copa Buat Italia apa? aja nggak dapat. Dapat ya, Copa aja susah. Super Copa. Ini kan waktu Allegri lihat nggak ada Ronaldo, pemain kita gimana? Mainnya itu. Kompak. Bagus. Kan Ronaldo masuk, banyak pemain yang bagus, nggak ada tempat. Iya. Ya kan? Cadangan, pemain mungkin dari pemainnya juga, wah ini bintang besar masuk, gua nggak ada tempat, ngapain? Iya. Ah, cabut lah ke tempat lain. Terus permainannya yang lain juga terpengaruh kayak Matuidi, Pjanic. Jadi rusak permainannya. Beda waktu Allegri. Iya, mungkin udah kebanyakan trofi mereka, udah gede ya. Jadi, ya kan kita pemain itu harus dengar apa kata pelatih, Ah, ya kan. Sekarang lihat yang terbaru, Mas Pjanic sama Sari. Sari ya bertengkar. Iya, itu mau gimana? Udah nggak kompak loh. Iya. Ya, kalau pemain udah gitu, ya jual aja lah, nggak usah disimpan, jual. Karena nanti yang lain juga ikut. Ya harus matiin lah satu ya, so yang lain bisa. Sekarang gini, lu pemain, gua pelatih. Oke, lu main di tempat sini, gua mau mulu di sini. Mana ada pemain, gua nggak mau, nggak bisa gua nggak bisa gitu, mau tempat lain. Loh, bukan pelatih, lu pemain. Ya sekarang. Nah, gini bang, terus gini bang, andai abang ditunjuk jadi pelatih gantiin Sari, toh, Sompama, it's dream. Hah? Kira-kira melihat skuad Juve ini yang mana mau dirombak? Mulai dari kiper, 100% dari Juventus ini akan bilang gelandangan. Pandangnya. Gelandangan, sama kita harus cari striker satu lagi buat gantiin Higuain. Higuain. Ya, karena kalau Higuain cedera, siapa sih yang main? Nggak Kalau ada. striker? No. Enggak, Jadi iya. Biakca ya. Oh, Ya, sekarang lihat dari formationnya tadi tahun 2000 sampai 2010. Kita nggak main Pasti ada. 4-3-3 kan? iya. Kita main 4-4-2. 4-4-2, 3-5-2. Nah, Eh, terus sekarang lu mau main 4-3-3. Iya, oke, 4-3-3. main 4-3-3. Tapi ada nggak pemain untuk main 4-3-3? Lu taruh No. Dybala di depan. Dybala bukan how to say deadly striker, enggak. Iya, bukan nomor 9 di bawah. Dybala juga kayak Ronaldo kan, mau dribble. Ya. Gitu. Nggak ada sih. Kalau dibalas sih like as Del Piero disposition. Ya. Terus Anda bilang itu Demiral, Dilit, Bonucci. Iya, benar. Del Piero di like Bonucci. Iya. Sekarang gini. Lu punya pemain sekarang ya, punya pemain kayak Juve sekarang. Kan nggak semuanya bagus. Kita udah tahu. Kan? Gitu. Lu mau main 4-3-3 kayaknya susah. Tuh. Karena kita kan pemain yang bagus. Ya kan? Kalau lihat kebanyakan attack itu Ya. gelandangan, sama kita harus cari striker satu lagi buat gantiin Higuain. Higuain. Ya, karena kalau Higuain cedera, siapa sih yang main? Nggak Kalau ada. striker? No. Enggak, Pjanic iya. out. Biakca ya out.
Iya, sekarang lihat dari formationnya tadi tahun 2000 sampai 2010. Kita nggak main Pasti ada. 4-3-3 kan? Iya. Kita main 4-4-2. 4-4-2, 3-5-2. Nah, Hmm. terus sekarang mau main 4-3-3. Iya, oke 4-3-3. main 4-3-3. Tapi ada nggak pemain untuk main 4-3-3? Lu taruh di No. bala di depan. Dybala bukan how to say deadly striker, enggak. Iya, bukan nomor 9 di bawah. Dybala juga kayak Ronaldo kan mau dribble Ya. gitu, enggak ada sih. Kalau di bawah sih like as Del Piero, his position. Ya, terus Anda bilang itu Demiral, Dilit, Bonucci, iya benar. Ah. Dia like Bonucci. Iya, sekarang gini, lu punya pemain sekarang ya, punya pemain kayak Juve sekarang, bukan nggak semuanya bagus, kita udah tahu kan, gitu. Lu mau main 4-3-3 susah Tuh. karena kita nggak punya pemain yang bagus. Ya kan? Lo lihat kebanyakan attack itu dari tengah itu udah kosong. Kosong betul. Tuh. Ya, udah kosong. Bola mati di tengah. Iya. Kan sekarang kayak Ronaldo bagus gara-gara apa? Di Madrid. Ya, supply-nya dibelah dari Iya. back-nya, gelandang, supportnya lah. Supportnya ke dia itu. Hmm. Juve belum ada yang bisa support ke dia. Kalau coba ini kalau CR7 nggak masuk, supportnya gimana? Kayaknya banyak gitu ya. Hmm. 3-6-1. Mendingan 2-7-1. Iya. Oh, oke, kalau buat formation mungkin 4-3-2-1 oke lah. Sekarang kita nggak bisa Ya, apa? main di wing di samping. Wing. Kita, Oh. kita harus main di tengah. Karena defensive midfielder itu mungkin kita nggak ada. Kita punya defender kan. Iya. Iya. Kalau defender sih sudah bagus, defender udah mantap. Kita defender udah ada berapa? Udah banyak. Gitu gila, jadi Demiral, Bonucci, Cellini, Kenapa Rugani nggak semua. coba taruh? Ini nggak pernah ambil situ, jadi kita nggak tahu. Main aja lah. Kalau lihat kalau pemain wingernya Andar, Rugani lo ambil lah. Kita beli, ambil. kalau apa ini bagi kata ini bagaimana kalau dibalikin aja Matsuki katanya. Mungkin sama juga tuh kayak pelatih. Mereka banyak yang bilang ambil balik Allegri, ngapain? Ya kan? Kita mau ke depan, ngapain balik lagi belakang? Ya Matsuki udah lepas, ya udahlah mau gimana lagi? Kan udah lepas. Cari striker yang bagus, itu satu. Yang bisa, yang muda, cari. Ada 23 juga ada, ngapain enggak coba? Moisekin aja lu jual ke Everton. Iya, Moisekin, Iya. Moisekin, bagus di Main Everton. cedera, siapa yang Nggak ada. Terus ada lagi satu tuh yang wingernya juga yang bagus itu, Luka Clemenza juga yang Primavera, ya kapten Primavera dijual juga, kan bagus semua. nggak tahu lah, itu tanya itu Aduh. football itu Aji Sayang tahu sekali. lah. Oh nggak tahu otaknya gimana. Susah. Ya kan, Yes, Kita no need juga- to call X. Oke. sekarang mau menang trofi untuk tahun ini juga berharap ya Iya. udah sekarang tinggal Scudetto aja lah. Kalau berharap untuk Champions tinggal 2 ya, Champions League, Scudetto. Champions League agak susah sih. Karena Susah ya. main cuma nggak ada home away.
CR7 wages dari pertama ngapain CR7 kalau begitu. Eh, eh, terus ini bagaimana bang abang melihat nih sekarang kan di tim Juve sudah kurang pemain Italia, pemain asli Italia. Ya, Ini kan sudah artinya Lavi dan Tata Italia for Juve so. ya mungkin karena kita lihat ya ke depan mungkin ya Juve ini bukan Italia lagi lah. Juve ini is internasional udah. Banyak. Italia udah enggak. Mungkin dari dulu ya kita lihat. Dari dulu kita lihat squad Juve itu mungkin 60-70% itu main di Italia. Iya. Dari dulu, dari dulu. Iya, dari dulu. Ya kan? Dari dulu. Iya. Terus kalau begini kayaknya nggak ada. Sekarang lu lihat siapa aja mau masuk ke Juve itu mikir 2 kali. Iya. Sekarang sudah ini paling cuma Bernardeschi, Bonucci, itu paling itu yang sudah yang masuk timnas. Iya. Dari 70% jadi 20% sekarang. Dari 20%. Iya. Ya kan? Banyak mungkin ya. Ini kita lihat dari dulu kita juara terus. Iya. Jadi klub-klub yang lain itu udah kebaca, mereka juga mau kan, mereka invest. Karena lihat dari contohnya Atalanta itu nggak usah invest banyak. Iya. Sekarang Atalanta gimana? Atlanta sekarang nggak, wah mantap. Saya sudah menang 4-1. Iya, ya kan? Iya. Jadi, Bahkan ada yang membandingkan antara siapa lagi pelatihnya itu dengan Sarri Ball-nya. Taktik Atlanta sekarang dengan Sarri Ball. Itu kalah jauh katanya. seharusnya kalau Allegri keluar kita harus cari lebih baik dari Allegri. Kenapa harus Sarri? Gara-gara Patriacci yang turun. Atau mungkin karena Sarri kemarin bawa Chelsea jadi apa? Ya, champion di Europa League. Cuman itu. Ya, di Napoli. Maybe. Ya, di Itali dia kosong. Iya. Ya, Napoli Sarri Ball itu 4 tahun 4 tahun Sarri Ball tidak bisa apa-apa dibanding taktiknya ini, dibanding Allegri. Mungkin mereka itu sekarang fokusnya marketing aja terus, di lapangan nggak dilihat. Ya kan, kalau saya investor asing, ya. Saya kalau dulu tahun 2000, saya maulah investor ke Juve karena Juve menang terus. Juve menang Coppa Italia, menang Scudetto, menang terus. Terus kalau sekarang saya investor mau invest loh, mana prestasinya? Tapi boleh dibilang kan ini Juventus punyanya Agnelli dari zaman dahulu sampai sekarang. Iya kan, dari tahun kakeknya kan beda. Kakeknya kan ambil Juventus mau mana. Sekarang sampai sekarang ambil mindsetnya mungkin marketing, mau samain Man U, Barca, Bayern Munich, semuanya di atas. Tapi itu bukan si Elkan yang jadi presiden. Andai Elkan jadi presiden sudah hambur-hambur. Elkan. Oh, yang sepupunya. Andai dia yang pegang. Iya. Bagaimana Bang? Karena yang bagusnya Juve itu dari dulu presidennya itu nggak ganti. Agnelli, Berli. Dari Italia semua. Tapi banyak kan klub-klub kan ada yang beli dari Cina yang beli, dari Arab. Itu. Kan oke, yang masalah investor ini Bang. Menurut Bang Abang ini, kenapa tidak ada investor dari Arabian lah, ada ini nggak mau masuk ke Liga Italia, dia mau beli ini. Boleh dibilang Inggris kan kayak baru-baru aja Newcastle. Dia berani beli Newcastle untuk ini. Dia invest ke Newcastle untuk tapi untuk di Italia kok nggak berani, nggak ada yang mau ambil itu. Mafia jaga.
ada yang bisa nyanyiin Juve gitu. Iya, kan gini, bagusnya klub Itali itu miliknya harus Itali, nggak bisa pemilik. Tapi ya gimana kalau pemilik Itali itu belum punya duit, makanya marketingnya itu harus bagus. Kita harus belajar dari Juve, harus belajar dari Inggris. Lihat ya, contoh ya, menu sampai sekarang paling atas. Iya. Iya kan? Biar Ya, marketingnya tuh. squadnya aja hancur. Marketingnya bagus. Ya, tapi marketingnya bagus. Iya. Ya, biarpun squadnya hancur, marketingnya bagus. Jadi, mau beli berapa? Ambil. Gak apa-apa, beli. Padahal pemain bintang tidak ada pemain bintang di MU. Iya, Itu Jaya. itu. Forza Juve. Forza Juve, Mas. Forza Juve itu mungkin keluarga juga. Oh. Iya. Oke. Terus ini kalau ini kan sebentar subuh lawan udah mulai ini. Terus kalau kira-kira ini skor berapa sebentar lawan Bolonya ini di kandangnya Bolonya? Sekarang Juve nggak kayak dulu. Juve sekarang itu kalau mau menang sama tim yang di bawah itu agak susah. Karena kita only how to say depends on penalty. Nggak ada dari jauh lah, nggak ada. Udah nggak ada lagi. Padahal shooternya semua shooter Juve itu handal semua. Gianni, emang. Ronaldo, Dybala, Costa. Mungkin sekarang kebanyakan individual, nggak ada kompak. Semuanya mau main sendiri mau itu. Dan parahnya kalau gue dapat bola harus oper ke Ronaldo. Nggak oper. Betul. Biarpun dia main jelek, dia tetap di lapangan, nggak ada bisa mau ganti. Iya, betul. Karena ini kan kalau dibilang ini Ronaldo kemarin di Madrid hampir sama Messi, dia bisa pengaruhi pelatih, ya kan? Dia bisa pengaruhi pelatih, pemain ini yang turun, dia maunya yang ini yang turun. Iya. Salah kan lihat ini. Ronaldo main di Liga Inggris, dia jago banget, dia bisa skor banyak. Iya. Dia main di Spanyol, dia jago. Iya kan? Tapi Itali dia nggak bisa karena taktik Italian itu beda, benar-benar beda. Dan defense Italian itu kan nomor 1. Iya, dari dulu. Catenaccio. Iya, dari dulu. Kan udah terbukti dia nggak bisa. Tembus Gattuso saja, taktik Gattuso tidak bisa. Kan Gattuso itu pintar. Kan yang kita lihat yang final kemarin kita lihat. Kan Gattuso itu tahu mau kalahin Juve itu nggak gampang. Oke lah, kita bertahan semuanya, tahan dulu, tunggu abai penalti. Dan Juve tidak siap adu penalti. Iya, sebelum menit mungkin 15 minutes before end of game kan dia masukin jagoannya mereka masuk karena harus tahu penalti. Dan Juve tidak memasukkan yang untuk menyerang, tidak memasukkan ini. Sekarang cadangan Juve mau masuk siapa? Siapa yang bisa? Tidak ada. Itu kan? Tidak ada. Yang untuk menyerang tidak ada. Sekarang apalagi seminggu main 3 kali, hancur lah. Betul. Ya, kita cuma bisa berdoa saja ya, semoga ini si Sarri ini terbuka pikirannya ini. Bagaimana ngatur dengan baik. Mungkin buat Juve sekarang take one thing at a time. Oke, lawan Bologna dulu menang, oke. Next step kita udah nggak bisa, ke depan kita udah
bisa itulah. Nah, kalau abang melihat ini kira-kira andai Juve tidak dapat satupun trofi musim ini, bagaimana abang melihat itu? Anda tidak dapat UCL, tidak dapat Scudetto. Nangis lah. Enggak, sekarang ada bagusnya, ada yang enggak. Kayak ada bilang berdoa dan menangis. Ya benar. Oke lanjut bang. Oke lanjut. Tadi itu yang anda kita tidak dapat trofi musim ini, sama sekali tidak dapat trofi. Sisi baik dan sisi buruknya itu apa? Kira-kira bang? Oke, sisi baiknya mungkin semuanya akan bangun. Sekarang semuanya masih tidur. Manajemennya masih tidur. Manajemennya fokus ke marketing aja, nggak fokus ke lapangan. Dari situ kan kayak Del Piero bilang, "It's slap on the face." Harus ditampar biar bangun. Betul. Oke. Kalau kita nggak dapat itu, kalau menang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada something that better something than nothing. Scudetto juga nggak apa-apa lah. CL pergi. Tapi sisi buruknya pasti kan ini tradisi juara sudah hilang. Sudah tahun ini nggak ada. Iya, tradisi udah nggak ada, emang. Kan gara-gara gitu. Sekarang gini, oke, kalau jadi Sari, formationnya 4-3-3 itu nggak bisa dimainin, susah karena pemain juga nggak banyak, pemain juga bukannya semua yang bagus, oke? Lu bisa main, kalau buat saya bisa main 4-2-3-1. Oke. Kalau ada tapi pemain, yang satunya nah itu. ini di depannya ini. Itu oke. Kita lihat mungkin lah Higuain ada. Mungkin ya. Mungkin dia nggak cedera, dia main. Oke. Karena dia tinggal satu. Oke. Kalau begitu, kalau Higuain nggak ada, ambil aja dari tim U23. Iya, taruh aja di atas. Kan yang 3 itu Ronaldo, Dybala tengah, Costa atau Cuadrado. Atau Costa injet, Cuadrado masuk bisa main. Kan over main, bantu itu. Sekarang yang 2 itu yang di belakang itu jadi defensif. Midfield dapat bola, passing ke yang 3 depan. Itu aja. Berarti yang bagusnya tuh Pjanic Bentancur. Iya, itu mungkin kita mungkin udah skor, udah unggul berapa 0 gitu. Terus formasinya ganti, main defensif. Karena dengan pemain yang kita ada 4-3-3 itu agak susah. Oke. Terus ini enggak. Bagaimana Bang melihat peran Dybala sejak ada Ronaldo? Dia karena kan tadi kita udah bilang sekarang kebanyakan pemain kalau dapat bola pasti ke Ronaldo. Nah sekarang perannya Dybala gimana menurut abang melihatnya sekarang ini? Kalau Pjanic nggak ada, oke, seharusnya Dybala itu bisa unggul di tengah jadi playmaker untuk semua. Kalau sekarang boleh dibilang ini Dybala kayak kurang berperan dibanding waktu zamannya Allegri, Iya, karena ada Ronaldo. Dia nggak bisa gerak. Kalau dulu sebelum nggak ada Ronaldo kan dia main itu kayak gimana? Ya, boleh dibilang reinkarnasinya Del Piero gitu. Ya nasibnya Juve juga kan dulu Patriacci itu kan mau jual dia, mau jual. Mungkin dari situ kan kalau gue pemain, gue udah main mati-matian buat Juve, gue mau dijual. Ya. Jadi motivasinya turun. Nah, terus ini lagi. Ini kan sekarang nomor 10 sudah bukan lagi nomor keramat kan, mulai dari Tevez, Pogba, sekarang Dybala. Nah, ini sekarang ini agak gede loh. Ya, ini sekarang saya lihat ini nomor 10 boleh dibilang nomor bisnis buat for business number 10.
Bagaimana Era sekarang abang lah, itu? era sekarang. Iya, Apakah nggak bisa dikembalikan lagi tuh? Nomor 10 itu sebagai nomor keramat itu. Mulai dari Platini, Del Piero. bisa. Tapi dengan pemain yang bukan dia sendiri juga nggak bisa. Dia sendiri kan nggak bisa bikin something amazing buat Juve. Pemain lain juga harus kontribusi juga. Jadi Iya. dia bisa itu. Kan bilang ini nomor 10 ini sedikit-sedikit kayak Pogba dijual mahal. Tevez, ini sekarang Dybala pakai nomor 10. Iya lah. Ya sekarang bebannya itu tinggi. Hmm. Dia tinggi. Tapi nomor 10 itu Ya. bebannya itu jauh lebih beda. Karena kan nomor 10 kan dari dulu. Dari dulu kan zaman siapa itu? Nah, Ya, sebelum Pele, Platini itu memang nih. Maradona, Hmm. Platini, nomor 10. Nomor 10. Iya betul. Oke bang. Terus ini bang, kita ke komunitas nih. Ya. Nih bagaimana nih memperkenalkan komunitas Juve di Singapura ke fans Juve ke sana? Oke, mungkin buat olahraga sport ya untuk Singapura itu kurang Oh kurangnya. kurang entusiastik, memang kurang karena Singapura juga nggak menjadi. Mungkin kalau saya dikasih tiket gratis untuk nonton, saya juga malas Karena kenapa? karena nggak ada sistem kalah turun, nggak ada kan. Di setiap daerah juga nggak ada pasukan sepak bola, nggak ada, susah. Oke. Dari dulu kan kita gabung sama Malaysia dari dulu. Nah, terus udah begitu mereka mau berdiri sendiri, tapi mau berdiri sendiri bentar aja langsung sekarang di stadionnya kosong. Iya, Tapi justru di Singapura itu banyak fans bola. Bahkan Banyak. rata-rata ya klub luar negeri main di Singapura. karena gini mungkin ya Singapura itu bukan tempatnya olahraga tapi tempatnya bisnis. Mungkin duitnya gede, satu, ya kan, sponsornya Ya. bisa gede. Kan kita juga ada milenial juga, tapi nggak beli klub Singapura, dia beli klub luar. Mereka tahu kalau beli klub Singapura nggak ada nothing special. Oh. Jadi kalau sejarah Singapura begini, oke, kami dari dulu di expose sama Premier League. Oh. Premier League ya, Serie A itu susah karena fansnya mungkin 70-75% itu Premier League. Ya, kalau buat komunitas Juventus ya kita minoritas lah dikit. Dan Di sana banyak dari Premier League ya, komunitas Premier League. iya banyak. Oke. Mungkin entusiastik kami itu nggak kayak di Indonesia, beda banget, jauh lebih jauh. Karena mungkin Serie A itu main jam 3, 2. ya kan? Kita Iya. mau nonton gimana itu, mendingan nonton di rumah. Nah, kan saya juga pertama ke Indonesia kan lihat gimana cara komunitas sana nobar gitu. Terus saya bilang, wah gila, mendingan di Indonesia daripada di Singapura. Jadi nanti abang kalau mau nobar, kalau Juve main langsung ke Indonesia aja bang. Iya, itu kan. Jadi kan bilang tadi buat olahraga sini agak kurang. Kurangnya. Iya, kurang. Tadi itu kalau di komunitasnya itu ada juga nggak kegiatan-kegiatan seperti di Indonesia? Kayak kegiatan sosial kemasyarakatan tuh. Ada Oh.
masih ada. Iya. Tapi kita bisa kita bisa belajar dari luar gimana. Ya kita pelan-pelan banyak belajar dari luar. Terutama banyak belajar dari Indonesia. Oh, terus ini bang, kalau dengan bisa juga nobar dengan komunitas-komunitas Serie A lain di sana kayak fansnya Merda, fansnya Milan. Enggak. Karena Serie A, dia bilang Serie A kurang di sini. Oh, Serie A kurang. Ada, tapi kurang. Nggak ada komunitas ini, official fans club ini, official nggak ada. Nggak ada. Kalau saya lihat-lihat banyak MU ya di sana ya. MU Liverpool ya itulah standar. MU Liverpool. MU Liverpool. Berarti kalau ya, Juve lawan MU atau Liverpool pasti rame di sana ya. Tapi nggak pernah kalau Juve sama Liverpool ya kita sama-sama nobar. Ya. Torino Singapura. Katanya Bos Bobby tuh main ke Batam, katanya kalau ke Batam hubungi Bobby. Ya insya Allah pasti itu udah direncanakan mau main di sana. Kalau nanti COVID udah habis ya, pandemi habis langsung. Oke. Jangan lupa ke Makassar, Bang, ke Makassar. Iya, saya mau ke seluruh Indonesia ini, mau lihat. Oke, siap, Bang. Calling saja, Bang, kalau ke Makassar. Jemput pokoknya. Iya, itu. Nomor lawan Torino. Ya, ya yang kemarin kan saya lihat, ya kan, dibilang siapa yang live kemarin? Bobby. Iya kan, mau lihat kalau di sini kan banyak kan beli yang Ori. jersey yang ori. Ah. Tapi itu kalau buat saya itu nggak pengaruh. Yang pengaruh itu di dalam ini. Biarpun ori apa enggak, tapi kita tetap punya passion untuk Juve itu udah top banget. Ini lagi, Bang. Kira-kira ini menurut pandangan abang ini, Bang. Kira-kira di musim depan bagaimana persaingan Serie A ini? Apakah Juve masih ini untuk musim depan? Persaingan Juve, kualitas Juve di musim depan. Pemain. Ya, buat tergantung pemain siapa yang Juve beli. Ya kan? Kita harus rubah. Kan sekarang udah periode ke tahun 2020. Tradisi itu memang tetap ya, tradisi memang bagus. Tapi kalau melihat kebanyakan pemain-pemain muda itu bagus-bagus. Ya, tradisi Juve itu harus ganti, harus ada mixture of pemain muda sama pemain senior. Senior, oke. Ya kan? Pemain senior juga nggak bisa bertahan lama. Karena sekarang football itu makin lama makin iya betul ya kan nggak betul. slow kayak Betul. dulu Ya. bisa santai sekarang enggak jadi berharap tahun depan kita bisa lihat banyak yang pemain muda Itali gabung. Itu karena boleh dibilang ini tahun depan ini yang agak saya agaknya khawatir tuh si Merda. Nah sekarang kan baru tahun pertamanya kan lagi membangun. Yang musim keduanya ini bisa jadi sudah ini. Karena mereka mungkin dari faktor cara Marotta sama Conte gabung ya. Iya. Apa yang mereka buat di Juve itu mereka buat di Merda. Iya. Mereka sekarang itu dibaca itu. Castroboli, kalau Catelli Tonali. Iya benar. Bangkrut kayak Milan, bangkrut. Ya kan investornya kan ya itu bisa saja. Dari Cina bangkrut. Ya itu masalahnya itu kalau kita punya direktur dari luar, ya kan susah. Kalau lihat Milan kan, wah investornya dari Cina,
Wah, We so rich. ya, sorry. Sekarang we so bankrupt. We so poor. Iya, benar. Itu. Iya kan? Eh. Iya, oke. Nah, jadi kalau tahun depan ini, musim depan, kira-kira siapa nih namanya? Siapa yang saingan terberatnya Juve selain Semerda? Lazio juga. Iya, Atalanta? Ya, Atalanta juga. Jangan Milan no. jangan kaget Atalanta bisa final Champions League. Oh, bisa ya. Bisa Iya. jadi. Milan udahlah histori bungkus. Oh, buku. Milan udah nggak bisa. Milan bukan kayak dulu lagi. Udah nggak bisa. Cukup ya, juara ya Raja Eropa Italia. Iya. Bungkus aja sih. Iya, jangan dia Terus Napoli kan, juga. Napoli Bagaimana Napoli? Napoli juga bangkit. Tapi masalahnya Napoli bangkit udah last minute dong. Last minute maybe 10 game terakhir mereka bagus. Tapi Ya. sebelumnya jelek. Ya. Nah, Untuk musim depannya Napoli loh. depannya Napoli, Atalanta, Merda, sama Lazio. Lazio. Oke. Yang bahaya ini kalau Juve yang down. Tetap Juve. Biarpun apa Tetap Juve. Oke. Semoga saya tidak ada lagi Calciopoli kedua gitu. Nah itu, kalau ada yang iri kan dilapor, nah, kita lapor lah. Tapi sekarang gini, ya, kita lihat nonton Juve sekarang itu kayak nonton IPL sama aja. Karena ultrasnya udah gak ada, Iya, ya kan? betul. Iya. Kalau ada ultras kan makin semangat mereka main. Iya. Betul. Kalau nggak ada ultras, ya mau gimana? Betul. Ya kan? Itu juga salah dari siapa? Apalagi sekarang kalau macam di Indonesia gini kita sudah bisa nonton live ini di TV. Karena karena ini ada permasalahan ini dengan pihak liga di BN Sport dengan ini. Bagaimana Bang Andar yang ini yang tahu. Andar, gitu bayar ya. Andar, lu bayar. Paling tinggal streaming ya langsung. Iya. Kalau untuk nonton band nggak bisa, udah ada siarkan. Harus kan kemarin RCTI siarkan. Ya. Ini enggak. Saya nggak tahu katanya ada kendala apa bermasalah dengan ini mau yang pemegang hak siar. Jadi Katanya sudah jual ke hak siarnya jual ke Arab apa? Enggak. No, I don't know. jadi gimana tuh? Ya paling streaming saja lewat streaming ini. Link ini. Yang sudah gol 1-0 baru di HP baru gol. Delaynya. Iyalah. Kayak Singapura juga gitu kan? Kayak Singapura juga gitu. Yang tifosinya Juventus, kami juga nggak bisa nonton. Kami lihat dari koran. Cuma lihat dari koran. Apalagi seri B. Begini loh, seri B. Mau lihat mana? Juventus ya, seri A. Kan ya lihat seri A dulu kan Milan ya. Ya. Milan kan Tahun ya, masa ingat tahun 90-an itu, wah. ya. Terus udah sekarang ya bukan harus mungkin kita juga harus terima kasih karena CR7 datang jadi semuanya fokus ke seri A dibuka. Ya. Iya. Salah satu keunggulan ya. Ya, tapi jelek lah. Tetap jelek. Tapi efeknya ke Juve jelek. Iya. Jelek. Sampai ke Juve nya jelek. Kalau keseluruhan tadi artinya kan ini Seri A harus berterima kasih kepada Juve. Iya, bener. Banyakan kan
semuanya fokus ke Juve, investor juga datang banyak gitu. Tapi berarti harus lihat lah di lapangan. Sekarang kita udah menurun lah, prestasi Juve itu udah. iya. Padahal kalau boleh dibilang Coppa Italia itu sudah sini buat Juve. Iya, nggak usah lawan, nama Juve itu udah ada. Coppa Italia, Super Coppa. Coppa. Tapi sekarang lihat, kalau lihat sepak bola main di Allianz Stadium, kan lihat yang main lawan, lihat ultrasnya bisa. Kenapa Juve itu? Nggak tahu itu karena apakah mungkin ini ya ultrasnya ini sudah gara-gara efek banyak pemain yang dikeluarkan. Enggak, itu mungkin ada histori dari manajemennya Juve, dapat kabar dari ultrasnya Juventus itu. Mereka gini, dari dulu ya, Agnelli itu bagi setiap ultras tiket gratis. Oke. Mungkin ultras Drugi, kamu dapat ini. Clio, kamu dapat segini. Karena sebelum main, mereka udah harus masuk dulu, kan, taruh maintenance segala macam. Ya kan, kita udah lihat. Dan, tapi mungkin Agnelli jadi diangkat. Ya, pernah diangkat kasusnya kalau nggak salah itu. Kasusnya ini, Agnelli bekerja sama dengan mafia. Iya. Kalau saya nggak salah pernah informasi itu. Mungkin bukan cuma Juventus lah. Mungkin semua yang klub-klub itu ya dipegang. Jadi dikat dari mungkin 2.000 tiket, sekarang sudah jadi 500. Ya kan? Dari kan kalau ultras itu kalau lihat mereka mau bikin banner, bikin itu kan harus punya duit. Iya. Iya kan, duit dari mana? Iya. Kalau nggak jual tiket. Ya mungkin tiket yang dijual itu harganya jauh lah lebih. Itu. Iya, betul. Kayaknya sekarang mau ke Stadium Allianz saja dicek pakai baju ultras saja nggak dikasih masuk, di ban berapa tahun, ditangkap. Kalau masuk ke stadion, bukan kaos saja, topi, scarf nggak bisa. Bukan cuma di Allianz, di away game juga nggak bisa Juventus. Ya nggak bisa, ditangkap. Jadi ada yang ultras itu harus ganti nama. Ya kan? Ganti nama. Sekarang flag aja nggak bisa masuk, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Mau nonton apa? Kan dari dulu Agnelli maunya stadiumnya full, semua full. Jadi kalau nggak ada ultras ya mau full ya gimana? Berarti itu kasarnya itu kayak ini ya, untuk menghilangkan semangat Juve ya, pemain Juve ini untuk. Iya, nggak ada ultras, nggak ada support dari belakang ya mau gimana? Ya, tapi kebanyakan kalau nggak salah yang sekarang yang nonton itu bukan dari Italia, dari luar loh datang. Dari luar, iya. Iya. Tapi loh yang kemarin baru jual jersinya locker room itu. Iya. Siapa yang beli? Gila, mahal banget. Tapi bisa sold out kan? Betul. Yang beli marketing juga sekarang mereka mau ikut marketing kayak menu, keluarin sepatu lah, itulah, inilah, Barca lah, Bayern Munchen, Madrid. Mungkin marketing mahal. Marketing kita udah mungkin udah sama. Cuman di lapangan itu harus konsentrasi, fokus di lapangan. Itu yang iya. Kalau dibilang karena kayak kami kan yang supporter, agak fans dari daerah, dari kampung yang punya duit cuma seberapa, cuma buat mau beli ini agak susah kan.
Padahal Jojo pengen mau bantu Juve lewat beli original, tapi duitnya. Iya benar. Iya makanya saya bilang itu kalau dibilang support itu nggak pengaruh lah, kita kalau beli jersey yang ori ya penting passionnya itu ada, itu aja. Iya, betul. Karena tadi Andar bilang tadi itu buat kalau beli jersey Ronaldo buat bayar gaji Ronaldo katanya. Ya emang kan kan susah sendiri kan, lu beli Iya, pemain betul. mahal-mahal nggak ada duit bayar, lu jual jersey jual itu untuk bayar wagesnya dia, lu jual player ini kan. Sekarang gini, Pogba lu jual, Ya, Vidal lu jual, tapi dia tetap main di Barca. Ngapain Iya. jual? Di Steiner ada dijual masih main kan. pasti betul. Nah, Pirlo udah retire, oke, nggak apa-apa Pirlo. Kan? Cuman yang bagus Patriacci cuma bagus diambil Delik itu aja lah. Delik. Ya, dan mudah-mudahan Delik tetap bertahan di Juve. Bukan cuma semusim 2 musim. Iya. Itu kalau semusim 2 musim jual lagi. Kalau iya mau bertahan iya, tapi kalau Juve-nya nggak menang, nggak itu, nggak ini, Iya. Apalagi Iya. kalau nggak masuk Liga Champion. nih ya. Apalagi kalau nggak lolos Liga Champion musim berikutnya, aduh, pasti pemain ini lari. Iya itu agak lihat terus sekarang ini, ya Bang. sekarang melihat siapa yang leadershipnya itu nanti tidak di lapangan belum Ya. tahu. Terus ini Bang, melihat anunya, bagaimana Abang lihat nih pemain-pemain mudanya Juve yang sekarang yang sudah ada di dalam tim. Demiral, Rugani, Dybala, Rugani enggak lah, Rugani taruh di jauh. Kita udah tahu kan, Rugani udah apa? Kita udah kasih peluang untuk bukti, tapi tetap dia nggak bisa. Rugani mungkin loan oke. Kasih dia cari experience dari luar, nggak apa-apa. Oke. Rugani, ya. Kayak Demiral itu bagus, memang Iya. bagus. Ya, New bagus. Montero. Iya, tapi bagus karena ada Bonucci, ada itu dia juga susah bermain, agak kurang. Delapannya Demiral. Kalau Iya. sih permain Demiral tuh looking Demiral like Montero. Iya, ini bagus. Gara-gara cedera, oke sekarang dibalik lagi. Sekarang gini, kapan kita bisa lihat Demiral sama Delit main bareng? Oke itu. Kan, tapi itu berdua. Yang di kanan sama di kiri. Tangan mereka. Sandro sama ini. Iya, kalau sekarang gini, kalau kita nggak ada pemain kiri, nggak ada ya, Alessandro injured, oke nggak ada. Mau taruh ke Danilo, nggak bisa. Oke nggak ada. Mau taruh ke Danilo, nggak bisa. Mau taruh bisa. Matuidi juga susah. Kenapa harus bertahan 4? Kenapa nggak 3? Jadi depannya harus nambah lagi. Ya, dari situ. Asal Iya. Karena dulu kan memang formasi Juve itu kan 3-5-2. Banyak rata tuh pakai 3-5-2. iya. Terus kan jadi 4-3-3. Iya. Main nggak ada kayak dari tahun 2000 sampai 2010 lah udah nggak ada lagi. Oke. Tapi yang Ya, banyak semoga dilihat, saja. yang lain pasti klub-klub lain. Kita lihat juga kan bagus-bagus. Main muda banyak yang bagus. Nama mereka kita lihat di sana. Mungkin itu tradisi Juve nggak invest ke pemain muda. Pemain muda, iya. Karena kemarin juga ada yang sempat live juga. Dan mau saya tanyakan juga, kenapa menurut ini? Karena katanya Juve butuh pemain yang sudah matang, itu katanya, untuk mempertahankan juara, mempertahankan juara. Iya. Kalau pemain muda masih butuh proses dan juga Iya. akhirnya kan ketinggalan juara. Itu menurutnya dia. Nah, kalau menurut abang itu bagaimana coba? Oke, sekarang gini. Oke, mau depends on pemain matang itu sampai kapan? Kan mungkin
harus mix lah, pemain matang sama pemain muda. Jadi mereka bisa bantu, ya kan? Mereka bisa bantu ini. Jadi mereka bangkit makin lama, skillnya naik. Nah, jadi ya tetap begitu, ulang terus. Iya. Sama ya kemarin waktu di zamannya Conte kan dia ada pemain muda ini terus pemain Ya, muda pemain tua. tradisi Iya. Juve itu enggak lihat ke 5 tahun ke depan gimana enggak. Kita Iya. mau resultnya tahun ini. Makanya semuanya beli pemain yang oke. Ya itu aku bilang karena itu apa namanya, karena sekarang Juve fokusnya menangkan piala dan mengabaikan pemain muda. Ya seperti yang saya setuju dengan abang tadi, mixkan artinya tetap fokus juara tapi pemain muda juga ini, karena boleh dibilang kurang apa loh Primavera, ya kan? Masa kita nggak bisa kayak La Masia, Nah, kan? La Masia boleh dibilang hampir tiap tahun menghasilkan ini. Bahkan Juve juga Primavera juga kan ambil itu siapa ya, yang pemainnya dari La Masia juga kan tuh, ada satu pemain ini diambil juga dari La Masia, dibeli untuk di Primavera tapi tidak berkembang itu. Buat apa dibeli? itu makanya itu executive chief of football itu harus diganti. Ya belum bisa salah dia bikin mistake-nya 2 kali karena kayak beli Ramsey sama Rabiol itu mistake dia. Yang pertama kan mau gratis. Terus ya saya mau gratis, lu datangin player yang J Medical. Ya kan? Betul. Satu lagi Rabiol. Dia dari mana sih pemain ini Rabiol di PSG aja susah. Dia udah dari mana? Betul. Ngapain lu beli Rabiol, beli Ramsey? Mendingan lu bertahan yang lama itu bertahan. Iya. Kalau gratisnya kayak Pirlo, oke lah. Pirlo kita ambil dari Milan gratis kan? Gratis. Pogba kemarin juga dari MU gratis. Juga gratis. Pogba gratis. Nah itu siapa yang ngambil? Marotta kan? Nah, bukan Patriacci, Marotta. Dia tahu. Karena boleh dibilang ini Marotta dia berguru betul-betul sama siapa kemarin yang kasus Calciopoli kemarin, yang agen Juve juga, yang agen Juve. Itu kan betul-betul ini. Dia makanya dia keluar itu gara-gara dia tahu ngapain mau marketing terus, lu ambil CR7. Ya. Ngapain? Gak usah, kita udah ada squad yang bagus, bertahan. Ngapain lu main player yang lain? Ganti. Betul. Boleh dibilang dulu kan kayak Nedved kan sama Luciano Moggi. Luciano Moggi kan ini ngambil Nedved pas lagi liburan. Di sini sudah tanda tangan. Sekarang Nedved jadi apa? Jadi wapres kayak Andar wapresnya. Ya, wakil kan dia udah lama di lapangan, dia udah tahu lah lapangan dia bermain. Masa dia nggak pikir kalau dia nggak kasih kayak masukan nggak ngapain? Dia juga yes no man gitu, ini dibilang yes, nggak ada itu kan. Nah makanya dia kok bisa dapat yang lain enggak? Ya betul. Boleh dibilang kan Nedved juga dengan pemain-pemain luar, pemain lain kan bagus juga. Iya. Apalagi ya kalau pemain-pemain senegara dengan Nedved atau ini. Iya banyak. Terus kalau melihat ini kalau peran yang legend-legendnya kayak yang masuk manajemen kan kayak Trezeguet, Camoranesi itu bagaimana tuh? Kalau dia mendatangkan pemain-pemain dari ini agak susah ya. Mungkin kan udah dibilang gini, nobody is bigger than Juventus. Ya kan? Mungkin pemasukan dari itu nggak mau diterima.
kan? Oke, betul, betul. Kan makanya nanti kalau terima kebanyakan yang propose di reject ya susah. Kalau Iya kan? Hmm. kalau ngelihat pertama kalau Juve mau itu si footballnya ganti lah, ganti. Marketing udah oke. Sekarang Iya, marketing pertama udah oke ya. mereka push fokus marketing. Marketing sekarang udah oke. Sekarang udah banyak kan. Udah banyak Juve dari the whole world udah banyak. Iya. Oke. Sekarang fokus ke lapangan. Cari player yang bagus. Ini kembali ke abang ini. Selama jadi Juventini, pertandingan yang paling berkesan bagi abang tuh yang mana? Pertandingan apa? Yang berkesan. Iya, Yang yang apa paling. aja? Iya, pokoknya apapun itu pertandingan yang paling abang suka, yang abang paling ini kenang sampai sekarang, yang tidak bisa abang lupakan. Sampai sekarang Juventus lawan Liverpool 8-2. yang menang 1-0 terus tragedi Hazel itu. Salah, oke. Abang nonton itu? Iya nonton. Oke. Nonton tengahnya kan di stop gara-gara semuanya Ya, keluar. ceritakan bang. Ceritakan. Kita tidak nonton, Sama, kan kita lihat Juventus lawan Liverpool. Oke, Liverpool udah kuat ini. Jadi setelah pemain itu nggak tahu ada bentrokan antara fansnya Liverpool sama Juventus keluar. Iya. Mereka juga belum tahu. Dan belum tahu pemain kalau nggak salah time di stop. Ikan. Karena polisi datang, banyak fansnya keluar. Terus udah oke, udah keluar, banyak yang ada 39 juga yang mati. Tapi ada yang masih hidup, diceritain kan gini. Banyak fans dari Liverpool itu nggak bisa masuk. Cepat. Mereka hooligan, mereka juga harus datang. Mereka datang, mereka masukin ke tempat Juve. Tempat Juve. Iya. Jadi Juve mau gimana? Mereka belum sedia kan, hooligan datang. Mereka harus paling lari mau keluar kan kita Juve kan mau nonton, kita kan mau nonton bola di stadion, bukan kayak fansnya Inggris. Mereka nonton bioskop di stadion, berantem di luar. Beda sama kita nonton chance stadium juga. Kalau Inggris beda, mereka nonton bioskop, makan sandwich, makan kacang, lihat sepak bola, nggak ada atraksi, nggak ada apa. Tapi di luar itu mereka berantem. Itu dari itu. Itu kelihatan di TV. Yang itu lihat, masih dilihat di TV. Iya. Kan juga kaget loh. Kenapa? Setelah habis baru besoknya beritanya keluar. Mereka yang pemain juga tahunya setelah mereka udah menang itu cup itu. Tahu yang banyak yang mati. Kan bisa ngelihat itu di TV mereka diinjak itu. Iya. Berarti abang lihat langsung secara live di TV. Fans ini Juve betul-betul di ini boleh kasarnya dibunuh gitu. Iya, dibunuh, pasti dibunuh. Mereka fansnya Liverpool masuk ke tempat Juve itu mau nyerang. Itu. Mereka kan begitu. Ya kan? Troublemaker, hooligan. Jadi kita dari dulu sampai sekarang nggak pernah maafin, nggak akan. Istilahnya kan apa? Forgive but not forget. Yes, we forgive but not forget. But many of them will not forgive. No. Oke. Kira-kira nih, kalau nanti Juve ketemu Liverpool ya
Dianggaplah di champion. Kira-kira itu bagaimana lagi tuh suasana panasnya itu? Ya itu mungkin ya Eh, dimanapun mereka main, kalau Oh. Liverpool sama Juve main pasti berantem. Iya, kita harus revenge loh, revenge. ya, Ya, mereka kita fansnya Juve mungkin mati 39. Mungkin kita Iya. mau revenge. Gak akan terlupakan lah, pasti. Tapi yang paling seru oh, Juventus Merda lah, dimanapun. oh iya. Tapi kenapa Sampai- Juventus Merda nggak main di Oh. Indonesia? Ah. Kenapa tuh? Mati lah, itu akan hancur, benar. Akan hancur. Kan kami kemarin yang ICC itu, Oh, asisti, oh. kami tunggu loh. Oh, ICC, Oh. Juventus, Merda, Merda. Spurs, sama Tottenham. sama satu lagi. Apa sih satu? Tottenham. Munchen kalau nggak salah. Bukan. Lupa lah, itulah, lupa. Itu. Yes, Tottenham, Merda. Yang las itu nggak tahu lah, biarin, masa bodoh. Oh, Oke. Terus kan kita tunggu kapan schedule-nya keluar. Kita tahu Juve Merda main di Cina, dan dia di Cina. iya kan? Tapi Oh. yang saya lihat ya bagusnya kalau nggak United, ada fansnya dari Indonesia, mungkin itu stadion sepi ya. Oh. Biarpun Merda juga main, fans Merda dari Indonesia kan datang. Iya. Nah, ini kan kemarin sempat ini Juve main di Singapura dan saya lihat foto-foto abang itu banyak ini ya, yang foto sama pemain Juve. Itu bagaimana tuh perasaan abang itu melihat langsung bertemu langsung dengan pemain Juve? Oke, sekarang kan mungkin Juve itu 10.000 kilometer jauh, Ah, ya kan? Bukan Ah. semua orang itu bisa beruntung atau punya duit bisa ke sana, sana. ya kan? Betul. Mau lihat di TV aja udah oke, apalagi lihat face to face itu. Ah, Kadang kita udah standby, oke kita mau ngomong apa? Oke ini. Nanti udah nyampe, udah ketemu orangnya, udah hilang, nggak bisa tahu mau ngomong apa. Itu. Masalahnya kan kita juga pilih siapa Oh. yang kita mau lihat, itu siapa yang Oh. ketemu. yang abang pertama kali mau foto, mau peluk atau mau ini siapa tuh, pemain siapa? Buffon, Oh, Buffon. ya dari dulu Buffon kan, Buffon. Buffon. Dapat Oke. dapat tanda tangannya, dapat salaman, dapat foto. Terus yang paling ditunggu-tunggu Alessandro Del Piero. Oh, yang kemarin waktu di Indonesia di Bali nggak datang? Nggak di invite, no. Oh, iya. Bukan kemarin itu Andar, siapa lagi? Iya, Ada teman juga ini. Dia benar-benar beruntung. Iya. Ya kan. Tapi kalau lihat kan bisa lihat suasana waktu Juventus main di Gelora Bung Karno itu sama Stadion Singapura. Beda banget. Oh, bedanya di mana? Atraksi tifosi Juventus itu. Oh, Itu mungkin saya mau ke sana tapi nggak ada tiket. oke. Ya 2015 ya, Ya. 14 tuh. Ya, saya lihat itu ya, merinding tangan. Iya, lu mau gila kalau coba kalau sekali lagi, gila. Makanya saya bilang passionnya Indonesia sama tifosinya Singapura beda Iya. banget. Ya sih, mungkin juga dari jumlah penduduk ya. Mungkin Indonesia sudah banyak penduduk di Indonesia dibanding Singapura. Enggak, Ya. kalau saya lihat ini bukan Oh. soal ramainya penduduk apa enggak. Sekarang pasiennya setiap orang.
Oke. Ya pun kita penduduknya oke, mungkin penduduk Singapura mungkin sekarang 7 juta, 7 million. Hmm. Kalau itu stadion kebanyakan itu maybe 70%, 80% itu fansnya Ronaldo, bukan fansnya Juventus. Oh, Cristiano Ronaldo. Ya, fansnya Ronaldo, bukan Juventus. Oke. No Juventini, bukan Ronaldo Tini. Iya, Ronaldo ini. Kalau nggak nanti lihat aja. Kalau Ronaldo tuh udah keluar, mungkin banyakkan ikut lah. Oh iya. Kasarnya bilang ini apa? Tapi kita enggak tetap. Oh, kalau dari Juventini, oh dapat Yes, buat of course. Juventus. Juventus. Oke. Oke bang, terima kasih banyak ini obrolannya bang. Ya, atas ya, waktunya nih bang. sama, Terima ya. kasih banyak. Ya, makasih banyak. Makasih banyak bang. Iya. Oke, makasih banyak bang atas waktunya. Ya, semoga sehat-sehat terus keluarga di Ya, Singapura. Sama. Iya, semoga terus dilihat dari COVID juga semuanya di Iya. sana bang. Sebelum we end this show, cuma satu mau ngomong. Ya. Pino alla fine, Forza Forza Juventus. Juventus. Oke.